Kalau mengutip dari lagunya Naif, Timnas dan Liga, dalam hal ini Liga 1, saya kok merasa seperti air dan api, bagai air dan api. Dan menurut saya Malik Rizaldi musim ini adalah he's the man of the match-nya bagi Madura United. Salah satu pemain yang punya kontribusi besar bagi Madura United. Kenapa nilai kita atau ranking kita begitu rendah di kompetisi Asia, AFC maupun ASEAN? Karena performa klub-klub kita di level Asia, di AFC memang sangat rendah. Oke, balik lagi di podcast D12. Kalau mengutip dari lagunya Naif, Timnas dan Liga, dalam hal ini Liga 1, saya kok merasa seperti air dan api, bagai air dan api. Kalau lirik lagu itu ya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena begini. Oke, kita baru saja selesai kompetisi Liga, juara Championship sudah muncul, walaupun kemudian ada juara regulernya juga. Tetapi rupanya yang ditahbiskan sebagai juara Liga 1 2024 adalah yang juara Championship. Dalam hal ini adalah Persib Bandung. Oke, jadi apa yang mau saya katakan? Apa yang mau saya bahas, mau saya review dari soal Timnas maupun kompetisi Liga 1 dalam hal ini. Jadi kalau kita lihat 1 tahun periode kepemimpinan PSSI di bawah Erick Thohir ini adalah fokusnya, akselerasinya adalah tim nasional. Dengan cara program kebijakan naturalisasi. Jadi kalau saya lihat, kalau saya highlight 1 tahun kepemimpinan PSSI periode Erick Thohir adalah tim nasional. Naturalisasi. Dan itu cukup berhasil. Hype-nya tinggi, value-nya tinggi. Makanya timnas nonton kan sampai harus membutuhkan keamanan karena supporter, fans, pecinta bola dari berbagai kalangan yang hadir ke lapangan saat latihan. Itu salah satu efek pengaruh bagaimana hype value timnas begitu melonjak di 1 tahun era kepemimpinan Erick Thohir. Itu yang pertama. Tapi satu hal, saya juga mau meng-highlight bahwa timnas nggak boleh jadi seperti Menara Gading. Dia sendirian, dia terpisah, dia tidak terkoneksi dengan yang namanya kompetisi liga. Dalam hal ini liga profesional, Liga 1 terutama. Jadi jangan seolah seperti air dan api atau air dan minyak, nggak nyambung gitu loh. Contoh, di fase championship ini, saya pikir nyaris tidak ada pemain yang tampil di final, yaitu Persib dan Madura United yang pemainnya masuk tim nasional untuk menghadapi Irak dan Filipina. Di Persib, Edo Febriansyah nggak dipanggil lagi, Rahmat Irianto juga nggak dipanggil lagi, Maklok juga nggak dipanggil lagi. Di Madura, Fahrudin juga nggak dipanggil lagi, yang lain-lainnya juga nggak ada yang dipanggil, nggak ada yang masuk tim nasional. Bahkan Malik Rizaldi yang tampil menurut saya menonjol sepanjang musim ini bagi Madura, dan termasuk juga ada sayap kanannya yang menurut saya cukup menarik perhatian Abioso, juga tidak menarik perhatian dari Sinteyong. Suka tidak suka, jelek atau bagus, Liga 1 adalah rahim timnas. Disitulah sumber pemain tim nasional. Jadi pinter-pinternya lah pelatih dengan mata, dengan kejeliannya, mengeksplorasi pemain-pemain potensial untuk pelatih tim nasional poles, pelatih tim nasional upgrade supaya kualitasnya naik level. Dan menurut saya Malik Rizaldi musim ini adalah he's the man of the match-nya bagi Madura United. Salah satu pemain yang punya kontribusi besar bagi Madura United. Kalau nonton fase Championship Series, semifinal lawan Borneo di Bataklan,
2 gol serangan balik dari Madura United dicetak oleh Malik Rizaldi yang memupuskan mimpi Borneo ke final. Timnas dan Liga tidak boleh seperti air dan api. Tidak boleh seperti air dan minyak. Enggak nyambung. Enggak boleh seperti itu. Karena hukum sepak bolanya seperti itu. Timnas dan kompetisi saling berkaitan. Liganya bagus, maka konsekuensinya, efeknya, timnasnya pun harus bagus. Timnasnya bagus, pasti sesungguhnya ada dampak dari liganya yang juga makin baik. Logika hukum sepak bolanya seperti itu. Walaupun yang terjadi saat ini tidak seperti itu. Karena peningkatan kualitas timnas adalah faktor akselerasi dari yang namanya kebijakan naturalisasi. Itu satu hal. Akhirnya apa catatannya? Di tahun kedua kepemimpinan Erick Thohir, PSSI yang akan ditandai lewat Kongres tahunan 10 Juni sehari sebelum lawan Filipina, saya pikir konsentrasi PSSI dalam hal ini Ketua Umum Erick Thohir harus juga memberikan porsi yang lebih banyak untuk Liga, kompetisi Liga. Bukan cuma Liga 1, tapi juga Liga 2, Liga 3. Fokus utama tentu Liga 1 yang level tinggi, kasta tertinggi profesional, top tier. Apa yang harus diberikan fokus konsentrasi banyak. Jadi VAR adalah hal yang konkret, yang positif, tetapi VAR saja tidak cukup karena PR-nya banyak, karena problematika permasalahannya banyak. Jadi misalnya satu, kita mulai bahas bahwa PSSI, Exco PSSI harus review yang namanya operator liga, yang namanya PT LIB. Mereka lah yang secara khusus, secara otoritas diberikan kewenangan oleh PSSI untuk mengelola kompetisi profesional gitu. Maka memang kinerjanya perlu dievaluasi, perlu direview, baik secara sepak bola maupun non sepak bolanya. Artinya secara bisnisnya maupun secara sepak bolanya gitu loh. Soal apa aja? Sebagai operator liga, gagasan besarnya apa secara sepak bola? Ide besarnya apa? Secara bisnis apa dampaknya, keuntungannya bagi klub-klub profesionalnya? Tuh, bukan cuma Liga 1 tapi juga Liga 2. Yang kedua soal klub licensing. Saat ini yang baru memenuhi syarat untuk tampil di AFC Champions League itu adalah 9 klub. Itu pun nggak semuanya lolos 100%, tapi ada yang lolos secara bersyarat. Dari 18 klub Liga 1, cuma 9 yang dinyatakan lolos AFC Club Licensing. Gitu loh. Yang untuk Liga 1 juga sama, nggak semua lolos. Gitu loh. Yang dari Liga 2 yang dinyatakan lolos regulasi Liga 1 klub licensingnya cuma 1, Delta Sidoarjo. Itu pun bukan tim promosi. Pertanyaannya, tim promosi yang secara licensing klub belum lolos, itu kan juga menjadi pekerjaan rumah besar. Artinya apa? Klub licensing harus digenjot secara maksimal. Jangan terlalu banyak kompromi. Karena kalau enggak, profil klub profesional kita nggak naik level, nggak naik kelas gitu loh. Jadi toolnya AFC Club Licensing itu dipakai dengan benar-benar sebagai tool untuk menaikkan level. Itu pertanyaan kedua buat kompetisi kita. Pertanyaan ketiga soal wasit, kualitas SDM wasit. Ya berproses lah. Saya lihat ada usaha untuk memperbaiki, tapi ya masih ada celah-celah lah yang masih belum dirapikan. Kepercayaan ketua umum sebagai ketua komite wasit harus dijalankan dengan baik oleh orang-orang yang ada di posisi komite wasit gitu loh. Ada direktur dari Jepang itu juga bagus, tapi juga harus didukung oleh personal wasit kita. Mau Purwanto kek, mau Jimmy kek, harus lebih fokus straight soal sepak bola gitu loh. Nah sekarang soal wasit, soal VAR, lalu soal apa lagi? Soal integritas sepak bola. Integritas sepak bola kaitannya dengan penyakit sepak bola yang namanya pengaturan skor.
Jadi kita harus makin minimalkan pertandingan-pertandingan yang diduga atau mencurigakan adanya pengaturan skor. Aroma-aroma anyir pertandingan itu harus diminimalkan gitu loh. Makanya PSSI perlu badan ad hoc ini menurut saya. Nggak usah diumbar ke publik, tapi badan ad hoc yang bisa fokus pada hal integritas sepak bola. Karena kalau mengandalkan Satgas saja yang sudah berlangsung sejak awal tahun, sudah dibangun awal tahun, kan nggak kelihatan kerjanya itu. Yang ada diketuai oleh Ara, oleh Najwa, ada Akmal di sana kan nggak kelihatan kerjanya. Yang kelihatan adalah Satgas, mafia bolanya polisi. Tapi itu pun penegakan hukum sepak bolanya harus lebih clear, lebih konsisten, lebih konsekuen. Itu PR-nya. Dari yang namanya kompetisi, di dalamnya ada kompetisi profesional, ada promosi, ada degradasi, ada penyakit sepak bola, itu juga menjadi pekerjaan rumah. Gitu loh. Penegakan hukum. Jadi menurut saya di tahun kedua ini, lewat ditandai Kongres Tahunan PSSI tanggal 10 Juni, harus di stressing positioning kompetisi liga kita. Karena saat ini peringkatnya dari AFC Club Competition Ranking itu peringkat ke-28. Kalau di ASEAN kita peringkat ke-6, di bawah Thailand, di bawah Malaysia, di bawah Vietnam, di bawah Singapura dan Filipina. Kenapa nilai kita atau ranking kita begitu rendah di kompetisi Asia, AFC maupun ASEAN? Karena performa klub-klub kita di level Asia, di AFC memang sangat rendah. Nilai prestasi performa klub-klub kita yang menjadi wakil Indonesia di kancah AFC maupun atau di level Asia memang sangat rendah. Akibatnya posisi kita nomor 28 di Asia dan nomor 6 di ASEAN. Jadi perlu digenjot kualitas, perlu digenjot levelnya menjadi kompetisi yang lebih kuat, terutama dengan keterwakilan klub-klub kita di level Asia. Harus punya pencapaian prestasi sehingga kita punya keterwakilan yang mumpuni di level AFC. Sekarang level AFC klub itu terbagi dari 3 tier. Satu AFC Champion League. Yang kedua AFC Champion League 2. Yang ketiga AFC Challenge League. Nah kita nggak punya wakil di AFC Champion League. Kita hanya punya wakil satu di AFC Champion League 2. Punya satu. Begitu juga di AFC Challenge League kita hanya punya satu wakil. Jadi inilah pekerjaan rumah besar PSSI juga operator liga, mendongkrak kualitas kompetisi supaya jangan disepelekan lagi, supaya jangan dihina-hinakan lagi, supaya jangan dianggap remeh lagi sebagai local pride yang dianggap tidak punya kualitas. Karena sebetulnya kualitas ada di sana, bakat ada di sana, potensi ada di sana, cuma tinggal mau enggak kita benar-benar merapikan, memoles dan memperbaikinya. Itu catatan saya menjelang Kongres 10 Juni Kongres PSSI memasuki tahun keduanya PSSI periode Erick Thohir. Setelah Timnas dengan akselerasi naturalisasinya, tahun kedua kompetisi harus menjadi perhatian utama. Sampai jumpa di edisi berikutnya podcast di Toel bersama saya Bung Toel. Ciao.